Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kelas 1 Utsman bin Affan. Apa kabar, solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu kembali dengan Bu Eka dalam pelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar PPKN KD 3.2 dan 4.2 mengenai aturan menjaga lingkungan sekitar, aturan memelihara hewan, memelihara tanaman, aturan pemanfaatan air, dan aturan ketika makan. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, yang pertama yaitu menaati aturan menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan. Aturan adalah hal yang harus dilakukan. Nah, ini penting nih, diingat nih. Aturan adalah hal yang harus dilakukan. Misalnya, aturan di lingkungan masyarakat. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga. Aturan di lingkungan masyarakat dibuat agar hidup menjadi nyaman dan teratur. Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari hidup tertib sesuai aturan. Dengan ikut menjaga kebersihan lingkungan, berarti kita telah mematuhi peraturan. Nah, contoh aturan menjaga kebersihan lingkungan yaitu yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, di sini teman-teman, siapa nih yang sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya? Tunjuk tangan. Masya Allah, hebat, keren. Membuang sampah harus pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena nanti bisa menyebabkan kotor, berantakan. Terus kalau misalnya membuang sampahnya ke selokan atau ke kali atau ke got, ke sungai, nanti alirannya bisa mampet, kemudian bisa menyebabkan banjir. Nah, contoh lain untuk menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, yang pertama tadi membuang sampah pada tempatnya. Nah, yang kedua yaitu membersihkan lingkungan secara rutin. Atau teman-teman pernah nggak ya dengar yang namanya kerja bakti? Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan, yaitu diadakan kerja bakti. Biasanya kerja bakti dilakukan pada hari Ahad atau hari Minggu. Nah, ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah, kemudian ada yang membuang sampah, bekerja sama-sama untuk membersihkan lingkungan. Kemudian contoh yang ketiga yaitu bisa juga membersihkan selokan dari sampah. Nah, gotnya nih dibersihkan sampah-sampahnya supaya tidak mampet. Oke, jadi ada 3 contoh aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama tadi adalah buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, membersihkan lingkungan secara rutin. Yang ketiga, bisa membersihkan selokan dari sampah. Nah, bekerja sama membersihkan dan menjaga lingkungan. Bersih itu sehat. Lingkungan sekitar kita harus bersih. Lingkungan yang kotor menyebabkan penyakit. Kita harus rajin membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan dengan bergotong royong atau bekerja sama bersama-sama. Kita wajib memelihara lingkungan agar bersih dan asri. Teman-teman lebih suka tinggal di lingkungan yang bersih atau yang kotor? Pasti yang bersih. Maka dari itu, yuk sama-sama kita menjaga lingkungan rumah kita supaya tetap bersih. Bacalah teks percakapan antara Isti dan Iwan berikut ini. Dari Iwan dulu. Hai Isti, apa yang sedang kamu lakukan?
Hai Iwan, aku sedang membersihkan sangkar burung. Mengapa sangkar burung harus dibersihkan? Karena kotoran dan sisa-sisa makanan yang tidak dibuang dapat menyebabkan sumber penyakit. Oh, begitu. Apalagi yang kamu lakukan agar burung peliharaanmu tetap sehat? Burung juga harus diberi makanan yang bergizi dan tidak sembarangan. Terima kasih Isti atas informasinya. Sama-sama Iwan. Nah, dari percakapan Isti dan Iwan ini ada aturan mengenai menjaga atau merawat hewan peliharaan. Jadi Isti punya hewan peliharaan yaitu seekor burung. Nah, burungnya Isti ini dirawat dengan baik, dibersihkan kandangnya, diberi makan makanan yang bergizi, dan tidak boleh sembarangan. Makanan khusus untuk burung, seperti itu. Itu adalah contoh aturan dalam merawat hewan. Nah, ada lagi aturan merawat hewan. Coba yuk kita tuliskan apa saja sih aturan dalam merawat hewan supaya hewannya itu tetap sehat. Coba. Iya, diberi makan. Diberi makan dan minum secara teratur. Nah, ini diingat-ingat ya, Nak. Kemudian apalagi nih setelah diberi makan dan minum secara teratur? Dibersihkan apanya? Kandangnya. Hewan juga mau tinggal di tempat yang bersih, jadi kandangnya harus dibersihkan. Kemudian diapain lagi supaya sehat? Boleh diberi vitamin. Diberi vitamin, atau biasanya nih kalau Boyka pelihara kucing, kucingnya suka disuntik supaya lebih sehat kucingnya. Kemudian apalagi supaya bersih hewannya dibersihkan atau dimandikan boleh. Bu, hewan peliharaan aku ikan. Ya ikan gak usah disuruh mandi, ikannya kan udah mandi di dalam akuarium. Dibersihkan atau dimandikan atau bisa disisir kalau hewannya kucing. Nah, kemudian apa lagi? Iya, jika sakit dibawa kemana kalau sakit? Dibawa ke dokter hewan. Dokter hewan. Nah, ini adalah contoh aturan dokter hewan. Maaf. Ini adalah contoh aturan untuk merawat hewan. Ada lagi nggak, Nak? Nanti bisa kalian tambahkan sendiri ya. Di sini Boyka kasih contohnya adalah 5. Diberi makan dan minum secara teratur, dibersihkan kandangnya, diberikan vitamin, bukan vitamin, vitamin. Vitamin. Kemudian dibersihkan atau dimandikan. Nah, terus jika sakit harus dibawa ke dokter hewan supaya dokternya bisa merawat hewannya yang sedang sakit. Seperti itu. Aturan merawat tanaman. Simak percakapan Iwan dan Isti tentang cara merawat tanaman di bawah ini. Hai Isti, sedang apa kamu? Hai Iwan, aku sedang merawat tanamanku. Subur sekali tanaman kamu. Bagaimana kamu merawatnya? Aku rutin menyiramnya. Selain itu, seminggu sekali ku beri pupuk. Daun-daun yang sudah kering juga perlu dibersihkan. Wah, rajin sekali kamu Isti. Terima kasih Iwan. Nah, ini adalah contoh untuk merawat tanaman. Di rumah kalian ada nggak tanaman?
Nah, bagaimana cara merawatnya supaya tanamannya tetap tumbuh dengan sehat? Yaitu harus disiram secara teratur pagi dan sore, tergantung jenis tanamannya. Disiram secara teratur. Kemudian selain disiram, tadi kata Isti supaya tumbuh subur diberi apa, Nak? Diberi pupuk. Nah, kemudian yang ketiga, daun-daun yang sudah kering dibersihkan. Membersihkan daun yang sudah kering. Nah, ini contoh aturan dalam merawat tanaman. Bisa juga meletakkannya di tempat yang terkena sinar matahari. Boleh seperti itu tambahannya. Oke, pada musim kemarau, hujan jarang turun. Persediaan air semakin sedikit. Saat di rumah, Rasti berhemat air bersih. Harus hemat air supaya tidak habis air bersihnya. Nah, ini adalah aturan menghemat air bersih. Yang pertama, setelah digunakan, keran air ditutup rapat. Kemudian, yang kedua, mematikan keran saat menyabun cucian. Nah, ketika lagi cuci piring nih, lagi gosok-gosok piringnya, kerannya ditutup dulu supaya tidak mubazir airnya. Kemudian yang ketiga, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Oke. Kemudian menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos daun akan menyimpan air lebih lama. Jadi untuk menghemat air kita bisa menutup keran air jika setelah digunakan. Kemudian mematikan keran saat menggosok gigi juga. Ketika kalian sedang gosok gigi, kerannya dimatikan saja dulu ya. Kemudian menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Nah, ini adalah contoh aturan penggunaan air bersih di rumahnya Ahmad. Yang pertama, matikan keran air jika sudah selesai digunakan. Wah, sama nih, sama kayak di rumah Bu Eka. Siramlah tanaman pada waktu pagi dan sore hari. Betul, karena kalau disiramnya siang hari percuma, karena tidak akan diserap sama tanamannya, langsung menguap karena panas. Kemudian yang ketiga, siramlah tanaman menggunakan air bekas cucian beras dan sayuran. Ya, betul, supaya menghemat air. Yang keempat, gunakan air bekas cucian pakaian untuk menyiram jalanan yang berdebu. Betul. Yang kelima, saat menyabun gelas dan piring, matikan dahulu keran air. Saat akan dibilas, keran air baru dibuka. Sama seperti menggosok gigi. Kalau lagi gosok gigi, kerannya ditutup dulu. Kalau mau kumur-kumur, baru kerannya dibuka lagi. Atau ketika cuci tangan juga, buka dulu kerannya, cuci tangan, matikan lagi, pakai sabun, digosok-gosok, baru dibilas. Oke. Yang terakhir ada aturan makan. Nah, kalau aturan makan pasti teman-teman sudah pada paham nih semuanya ya. Yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum makan. Wajib supaya tangannya bersih. Jadi makanan yang masuk ke dalam perut juga bersih. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Yang ketiga, makan tidak sambil bicara. Yang keempat, mengambil makanan secukupnya, tidak banyak-banyak. Kalau tidak habis nanti jadinya mubazir. Yang kelima, makan dengan tangan kanan. Yang keenam, menghabiskan makanan. Nih yang paling penting nih, menghabiskan makanan. Karena banyak nih orang-orang yang tidak menghabiskan makanannya. Kan sayang, mubazir. Banyak orang-orang saudara-saudara kita yang kelaparan.
Yang ketujuh, berdoa setelah selesai makan, wajib. Meletakkan piring dan sendok ke tempat cucian piring jika sudah selesai makan, betul, langsung ditaruh, jangan di sembarangan taruhnya, harus taruh di dapur tempat cuci piring. Yang kesembilan, rapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Oke, seperti itu aturan makan. Nah, setelah tadi sudah Boyka jelaskan mengenai aturan-aturan di lingkungan, aturan memelihara hewan, memelihara tanaman, kemudian menghemat air, dan aturan ketika makan. Sekarang tugasnya kalian adalah siapkan buku tulis tematiknya, lalu tuliskan aturan di bawah ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing 2 aturan. Misalnya, yang pertama, aturan menjaga lingkungan kebersihan sekitar. Tadi apa tuh yang pertama? Yaitu buang sampah pada tempatnya. Yang kedua apa? Kerja bakti di lingkungan secara rutin. Seperti itu. Kemudian untuk yang memelihara hewan, tadi banyak tuh Boyka kasih contoh. Yang pertama apa? Memberi makan. Yang kedua, bersihkan kandangnya. Nah, terus yang nomor 3 juga seperti itu. 1, 2, memelihara tanaman, disiram, diberi pupuk. Nah, yang keempat, pemanfaatan air. Cara hemat air gimana? Nah, yang kelima juga aturan ketika makan seperti apa? Masing-masing 2. Jika sudah selesai, difoto lalu dikirim ke ibu guru. Selamat mengerjakan, solih dan solihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Boyka mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.